Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali duduk di Masjid Muhajirin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga yang telah membangunnya dan juga memakmurkannya. Kemudian salawat iring salam marilah kita hadiahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian di malam hari ini kita akan selang-seling karena ada beberapa ikhwan juga yang menghubungi saya. Jadi kita bagi, mungkin minggu pertama atau kedua kita mengkaji fikih, kemudian minggu-minggu selanjutnya kita akan mengambil tematik supaya tidak bosan. Dan malam ini kita akan membahas satu tema tentang kisah kelompok orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surah-surah pendek dalam Al-Quran, ada 3 surat pendek yang bicara tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Kemudian bicara tentang pribadi Rasul yang kedua adalah surah Ad-Duha. Dan yang ketiga surah Al-Kautsar. 3 surat ini bicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah dalam suratul Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tayna kal kautsar." Sesungguhnya kami wahai Muhammad telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak. Dan para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak, di sini artinya telaga yang akan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Al-Kautsar. Dan setiap nabi itu diberikan telaga. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, likullin nabi haudun. Setiap nabi itu diberikan telaga. Dan telaga yang paling besar dan paling mulia adalah telaga yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Dan nama telaga itu disebut Al-Kautsar. Adapun letak telaga Al-Kautsar ada di sorga, cuman alirannya sampai ke padang mahsyar. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, saat mereka dibangkitkan dalam tiupan yang kedua Israfil, dan itu hari kebangkitan, maka manusia akan dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang melelahkan, mulai daripada berdiri di padang mahsyar, kemudian ada proses hisab, kemudian proses pengambilan catatan, dan proses-proses yang lainnya, sehingga membutuhkan badan yang kuat. Karena kala itu matahari didekatkan 1 mil di atas kepala,
sehingga manusia akan kehausan. Maka sebelum peristiwa-peristiwa itu terjadi, maka setiap para nabi akan menunggu umatnya di masing-masing telaganya, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang ke telaga Rasul, kemudian akan minum dari telaga itu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, man syariba minha lam yadma abada, barang siapa yang minum dari telaga itu, maka dia tidak akan haus selamanya walaupun matahari di atas kepala. Artinya ini kenikmatan yang luar biasa. Lah di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali minum, dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ahlul Yaman, orang-orang Yaman. Mereka adalah orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan jelaskan siapa ahlul Yaman, kenapa mereka mesti yang pertama kali minum. Bukankah orang-orang yang mengikuti agama Rasul dari berbagai macam daerah dan negara? Kita lihat hari ini Islam menyebar di mana-mana. Tapi kenapa pula ahlul Yaman, penduduk Yaman yang pertama kali minum dari telaga Rasul? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan itu berdasarkan hadis Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni labi uqri haudi adudun nasa li ahli Yaman adribu bi asaya hatta yarfad alaihim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku akan berdiri di dekat telaga, kemudian aku akan mengusir manusia, memberikan jalan kepada manusia, supaya penduduk Yaman yang duluan maju ke telaga, kemudian mereka orang yang pertama kali minum dari telaga. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, hadhihi karamatu li ahli Yaman, ini bentuk kemuliaan bagi penduduk Yaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit bicara tentang Yaman. Kalau seandainya disebutkan tentang Ruknul Yamani, kalau anda haji atau umrah, di Ka'bah itu ada rukun Syam, ada rukun Yaman, menunjukkan bahwa Yaman akan melekat di Ka'bah, namanya Ruknul Yamani. Dan kalau anda cerita tentang Malikus Sabah, rajanya orang Sabah yang dikenal dengan Ratu Balqis, maka anda akan diingatkan dengan Yaman. Kalau anda cerita tentang Ashabul Uhdud, kisah orang-orang yang kemudian dibakar hidup-hidup, yang disebutkan dalam Al-Quran, Qutila Ashabul Uhdud an-nari dhatil waqud ila akhiril ayat, maka anda akan diingatkan dengan negara Yaman, karena kejadiannya di Yaman. Kalau anda bicara tentang Al-Ahqaf, bagaimana Nabi pertama Arab yang diutus oleh Allah Azza wa Jal, Nabi Hud alaihi salatu wassalam, maka kita akan ingat Yaman. Bagaimana pula kalau anda cerita tentang Ashabul Fil, penyerangan Abraha terhadap Ka'bah Al-Mukarramah, maka anda akan diingatkan dengan Yaman. Bahkan suku Jurhum adalah suku yang pertama kali menginjak di Ka'bah. Dari keturunan Jurhum inilah lahir bangsa Quraisy, dan dari bangsa Quraisy ini lahir
Nabi SAW. Karena Ismail itu menikah dengan suku Jurhum, dan Jurhum itu dari Yaman. Kemudian juga ada Karb ibn As'ad atau dikenal dengan Tubbah, itu raja Yaman yang beriman dengan Rasul sebelum Rasul dilahirkan. Bayangkan, Rasul belum dilahirkan dia sudah beriman. Bahkan dia menasihati orang-orang Yahudi bahwa di tempat ini akan datang seorang nabi, berimanlah kalian dengan dia, dan kalau kalian tidak mendapatinya, wasiatkan kepada anak-anak kalian. Begitulah ahlul Yaman, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika diperintahkan Allah untuk mengumandangkan haji setelah beliau meninggikan Ka'bah bersama Ismail. Jadi Ka'bah sudah selesai dibangun Ibrahim, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam menyeru manusia untuk haji ke Ka'bah. Allah berfirman, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'ti. Serulah kepada manusia untuk melaksanakan syariat haji. Nanti akan datang manusia berbondong-bondong dengan berkendaraan atau berjalan kaki. Maka ketika itu Ibrahim mengatakan, ya Rabb, suaraku terbatas, bagaimana aku akan menyeru manusia supaya haji ke sini? Maka Allah memberikan mukjizat kepada Ibrahim dengan memiliki suara yang lantang. Ketika dia berteriak, suaranya sampai ke ujung barat, ke ujung timur, ke ujung selatan, bahkan ke ujung utara, didengar semua manusia. Dan yang pertama kali mengijabah seruan Ibrahim untuk haji adalah ahlul Yaman, penduduk Yaman. Luar biasa. Itu di zaman Nabi Ibrahim itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu man yartad minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Surah Al-Maidah ayat 54. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Kalau kalian murtad gak apa-apa, akan datang kepada kalian sebuah kaum yang Allah cinta kepada kaum itu dan kaum itu cinta kepada Allah. Mereka sangat lembut dengan orang-orang yang beriman, tapi sangat keras dengan orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah, tidak takut dengan celaan manusia, dan itulah kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas rizkinya lagi maha mengetahui. Ketika ayat ini turun, Nabi SAW ketika itu berkumpul di hadapan para sahabat. Di antara sekian para sahabat itu ada seseorang yang namanya Abu Musa al-Ash'ari. Dan Abu Musa al-Ash'ari itu orang Yaman, kabilahnya disebut Ash'ariyun. Maka Nabi SAW mengisyaratkan bahwa ayat ini, kata Nabi SAW, ayat ini diberikan kepada kaumnya orang ini. Maksudnya kaumnya Abu Musa al-Ash'ari, orang Yaman. Jadi kalau seandainya kalian orang-orang Mekah murtad dari agama kalian, tidak ada masalah. Akan datang orang-orang Yaman, seolah-olah Rasul mengatakan seperti itu, yang akan menggantikan kalian. Allah cinta dengan mereka dan mereka cinta dengan Allah. Dan ketika turun surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath,
wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apabila datang pertolongan dalam peperangan dan juga pembebasan kota Makkah, engkau lihat manusia berduyun-duyun, berbondong-bondong datang masuk ke agama Rasul. Kata Nabi SAW, mereka adalah ahlul Yaman, orang yang pertama kali datang kepada Rasul untuk mengislamkan diri-diri mereka. Kabilah demi kabilah didahului oleh ahlul Yaman sebelum kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wajar kalau Rasul mengatakan atakum ahlul Yaman hum araqqu quluban, al-imanu yamanin, al-fiqhu yamanin, al-hikmatu yamaniyah. Kata Rasul, telah datang kepada kalian penduduk Yaman, hati mereka lembut, iman ada di Yaman, kecerdasan ada di Yaman, dan hikmah kelembutan itu ada di Yaman. Makanya orang Yaman mudah untuk masuk Islam di zaman Nabi SAW. Baik, kita akan cerita kenapa Nabi SAW mengatakan kepada kita tentang orang yang pertama kali meminum dari telaga Rasul adalah penduduk Yaman. Diisyaratkan kepada siapa? Diisyaratkan kepada dua kabilah Yaman, pertama Khazraj dan yang kedua Aus. Dua kabilah Khazraj dan Aus. Siapa Khazraj dan Aus ini? Dahulu ketika Yaman, jauh sebelum Nabi SAW dilahirkan, terjadi musibah besar dengan pecahnya sebuah bendungan yang ada di Ma'rib, yang disebut dengan Saddu Ma'rib namanya. Kebetulan saya pernah belajar di Ma'rib, jadi tahu bendungannya itu. Jadi bendungan itu pernah hancur, terjadilah banjir bandang yang besar, akhirnya meluluntakkan hampir daerah-daerah, desa-desa, bahkan seluruh pertanian, seluruh rumah-rumah hancur lebur, sehingga banyak orang yang meninggal. Lah orang-orang yang selamat akhirnya mereka kelaparan, mereka harus mencari tempat baru untuk penghidupan mereka. Dari situlah maka datanglah dua kabilah, mereka mencari tempat untuk menggantikan tempat yang sudah luluh lantah itu. Maka hijrahlah meminta suaka ke negeri yang disebut dengan Yathrib, yang belakangan disebut Madinah. Maka ketika kabilah Khazraj dan Aus sampai di Yathrib, kemudian turun-temurun, akhirnya kemudian mereka memiliki tempat yang layak di situ beranak pinak. Tetapi Allah takdirkan dua kabilah ini tidak pernah akur, selalu berperang, padahal mereka satu kakek dan buyut. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan Rasul diizinkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, ke Yathrib. Maka Nabi SAW berhasil kemudian menyatukan dua kabilah besar ini dari kabilah Yaman, Khazraj dan Aus. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum." Ingatlah nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Dulu kalian bermusuhan di situ, kemudian Allah lembutkan hati-hati kalian. Akhirnya dua kabilah ini semuanya masuk ke dalam Islam dan mereka disebut Al-Ansar. Ada Muhajirin, ada Ansar. Ansar inilah terdiri dari dua kabilah Khazraj dan Aus. Kemudian lanjut cerita, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW
Ketika di Mekah kita tahu dakwahnya didustakan, ketika ke Madinah dibenarkan pula oleh orang-orang Madinah. Ketika di Mekah Nabi SAW dihinakan, ketika datang ke Madinah Rasul dimuliakan. Ketika di Mekah Nabi SAW diusir, ketika datang ke Madinah Nabi SAW justru dilindungi, disayangi, dan berusaha untuk dibela dan ditolong. Ketika Nabi SAW sudah banyak melakukan peperangan dan banyak dimenangkan kaum muslimin, bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah di berbagai macam peperangan, terutama di Badar, wal fath, dan juga pembebasan kota Mekah. Ketika itu manusia sudah banyak masuk Islam. Disitulah Nabi SAW di puncak karirnya seorang Nabi, berhasil mengislamkan ribuan manusia. Hanya tempo sesingkat-singkatnya, karena usia dakwah Rasul itu hanya 23 tahun saja. 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Ketika Nabi SAW kemudian hendak menyerang sebuah kabilah namanya Hawazin, maka Nabi SAW mempersiapkan pasukan yang sangat besar. Biasanya Nabi SAW kalau perang itu pasukannya lebih sedikit dibandingkan pasukan musuh, karena kekuatan itu bukan di banyak pasukan, tapi kekuatan itu karena keimanan dan ketakwaan. Makanya Allah mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar, semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perang ini melawan Hawazin ini, yang disebut dalam sejarah dengan perang Hunain, justru pasukan Rasul jauh lebih banyak dibandingkan pasukan Hawazin, sehingga banyaknya pasukan menjadikan takjub para sahabat. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka dengan firman-Nya, idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika kalian takjub dengan banyaknya pasukan, padahal bukan itu tujuan perang. Karena kekuatan bukan pada kuantitas banyaknya pasukan, bukan. Sehingga para sahabat merasa takjub dengan banyaknya pasukan. Wah, pasti kita menang nih. Berangkat pasukan ini. Kemudian di awal peperangan Allah takdirkan kaum muslimin kalah. 12.000 pasukan yang dibawa Nabi SAW, korat karit, kocar kacir, tunggang langgang, dibuat oleh pasukan Hawazin itu. Sampai-sampai Nabi SAW terkurung dalam pasukan, dengan sebagian kecil para sahabatnya terkepung oleh orang-orang musyrik, dan hampir Rasulullah SAW mengalami kecelakaan. Maka Nabi SAW ketika itu memanggil Abbas yang memang suaranya lantang, dan mengatakan, ya Abbas, panggil orang-orang Ansar agar mereka mendekat kepadaku. Maka Abbas pun kemudian berteriak, ya lal Ansar, ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar, di mana kalian? Hahuna nabiyukum, nabi kalian ada di sini. Ketika mendengar suara Abbas, ini orang Ansar sudah lari ke sana kemari tuh. Mendengar suara Abbas bahwa Nabi SAW sedang dikepung oleh musuh, semua orang Ansar bersatu kemudian melindungi Nabi SAW. Bergerak di hadapan Rasul, di belakang Rasul, di samping kanan Rasul, di samping kiri Rasul, sehingga musuh tidak mungkin menyentuh Nabi SAW. Luar biasa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kemenangan dalam perang Hunain karena jasanya orang Ansar. Walaupun banyak di antara mereka menjadi korban dalam perang ini. Tidak pernah dalam sejarah Nabi mendapatkan harta ghanimah peperangan sebanyak di perang Hunain. Ia dapat harta perang di perang-perang lainnya, tapi tidak sebanyak ketika melawan Hawazin. Ribuan unta, ribuan sapi, ribuan kambing,
belum lagi emas dan perak dan berbagai macam lagi harta rampasan perang. Nabi SAW mendapatkan kegemilangan yang luar biasa. Ketika selesai perang, Nabi mengumpulkan harta rampasan perang itu. Rupanya Nabi SAW justru membagi-bagi harta rampasan perang itu kepada tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam, seperti Abi Sufyan yang dulunya sangat memusuhi Rasul, dikasihnya 300 ekor unta. Aqra ibn Habis, Aslam dan yang lainnya, sehingga seluruh ghanimah harta rampasan perang habis diberikan kepada penduduk Mekah, dan tidak ada sedikit pun harta diberikan kepada orang Ansar. Bayangkan, yang melindungi Rasul dalam perang itu orang Ansar, yang memenangkan perang itu orang Ansar. Ketika pembagian ghanimah, orang Ansar tidak dapat sedikit pun di situ. Manusiawi. Orang-orang Ansar pun membicarakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang Ansar itu adabnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Mereka tidak mencela Rasul. Mereka hanya mengatakan yaghfirullahu li Rasulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kami yang berperang, darah-darah kami yang bercucuran, kami yang memenangkan peperangan, ketika pembagian ghanimah kenapa mereka yang mendapatkan ghanimah sementara kami tidak? Maka kemudian mereka pun mengutus pimpinan mereka Sa'd bin Ubadah untuk menanyakan perkara ini. Datanglah Sa'd ibn Ubadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, mungkin telah sampai kabar kepadamu apa yang dirasakan oleh kaumku Ansar. Maka kemudian kata Nabi SAW kepada Sa'ad ibn Ubadah, ya Sa'ad, aina anta min qaumika? Kalau begitu bagaimana pendapatmu tentang kaummu, orang-orang Ansar itu? Maka Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ya Rasulullah, innama ana illam ru'un min qaumi. Sesungguhnya saya ini sama dengan kaumku Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu kumpulkan orang-orang Ansar, jangan libatkan Muhajirin. Saya ingin bicara dengan mereka. Lihat, Nabi SAW bukan pemimpin yang diktator. Nabi SAW ingin mengetahui ada masalah apa sebenarnya, apa yang salah dengan dia. Bukankah tidak ada orang yang lebih adil dibandingkan Nabi SAW? Makanya ketika datang seorang yang menjadi cikal bakal Khawarij, Dzul Khuwaisirah, dan mengatakan, i'dil ya Muhammad, adilah kau dalam berbagi wahai Muhammad. Maka Rasul mengatakan, illam a'dil faman ya'dil. Kalau aku tidak adil, siapa yang lebih adil dari aku? Maka dikumpulkan orang-orang Ansar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya lal ansar, ya ma'syaral ansar, balagatni maqalatun balagatni ankum wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Wahai orang-orang Ansar, telah sampai berita ke telingaku, telah sampai kabar kepada diriku tentang apa yang kalian bicarakan di belakang kalian tentang diriku. Kemudian Nabi SAW mengatakan di hadapan orang Ansar, seolah-olah Rasul mengatakan, salah kalau seandainya saya bagikan harta ini kepada mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, alam atikum dhullalan fahadakumullah, wa alatan fa'agnakumullah, wa a'daan fa'allafallahu baina qulubikum. Wahai Ansar, dengarkan, dulu kalian sesat, dulu kalian tersesat, kemudian saya datang ke Madinah menemui kalian, dan kalian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena kedatanganku. Kemudian kata Rasul, dulu kalian susah, miskin, kemudian dengan kedatanganku kalian menjadi kaya.
Dulu kalian berpecah belah antara Khazraj dan Aus. Kemudian aku datang kepada kalian, kudamaikan kalian. Sekarang kalian bersatu dan saling menyayangi. Kemudian orang-orang Ansar mendengarkan perkataan Rasul. Mereka hanya mengatakan, qalu balillahu wa rasuluhu al-minnatu wal fadl. Bahkan Allah dan Rasulnya segala al-minnah wal fadl, keistimewaan dan keutamaan. Mereka tidak membantah sedikit pun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaral ansar ajibuni, wahai ma'syaral ansar, jawablah pertanyaanku. Jawab sekarang. Bukankah dulu kalian tersesat kemudian dapat hidayah karenaku? Bukankah kalian dulu miskin kemudian kalian kaya karenaku? Bukankah dulu kalian bermusuhan kemudian kalian bersatu karenaku? Jawablah wahai orang-orang Ansar. Akhirnya orang Ansar hanya tertunduk. Tapi Nabi SAW itu orang yang paling paham dengan kebaikan orang. Rasul itu orang yang paling paham dengan kebaikan manusia. Dan Rasul orang yang membalas setiap kebaikan manusia. Dan harusnya kita seperti itu, harus pandai membalas kebaikan manusia kepada kita. Apa kata Nabi SAW? Ama wallahi law syi'tum la qultum fala saddaqtum wa la suddiktum, ataina mukadzaban fasaddaqna wa makhdulan fanasarna wa taridan fa'awainak wa ailan fa'asainak. Demi Allah wahai orang-orang Ansar, seandainya kalian mengucapkan apa saja, pasti ucapan kalian kubenarkan. Seperti kalian mengatakan, hei Muhammad, dulu engkau di Mekah didustakan, kami yang membenarkan dakwah. Hei Muhammad, dulu engkau dihinakan di Mekah, kami yang memuliakan. Dulu engkau diusir dari Mekah, kami yang melindungi. Dulu engkau miskin, kami yang memberikan kekayaan. Kalau kalian bicara seperti itu, semuanya kubenarkan. Tidak ada yang salah itu, benar semuanya itu. Akan tetapi wahai ma'syaral ansar, ridhokah kalian, ridhokah kalian an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Ridhokah kalian seandainya mereka orang-orang Mekah itu pulang membawa unta dan sapi-sapi mereka yang merupakan harta rampasan perang, sementara kalian pulang membawa diriku? Milih mana? Milih kalian pulang membawa unta dan kambing-kambing sebagai harta rampasan perang, ataukah kalian pulang membawa diriku? Maka mendengar perkataan itu orang-orang Ansar hanya tertunduk lesu, kemudian mereka pun menangis dan mereka menyesal dengan kata-kata mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, fawalladhi nafsi Muhammadin biyadi laulal hijratu lakuntum ra'am minal ansar walau salakan nasu syi'ban wa salakatil ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansar. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalaulah bukan karena hijrah, tentu aku bukan bagian dari Ansar. Seandainya manusia berjalan di sebuah lembah, kemudian orang-orang Ansar berjalan di lembah yang lain, maka yang aku ikuti adalah lembahnya orang-orang Ansar. Maka Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma hamlil ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, rahmati orang-orang Ansar, anaknya orang-orang Ansar dan cucu-cucunya orang-orang Ansar. Dari situ mereka mengatakan, sami'na wa ata'na, kami mendengar ya Rasulullah, kami taat dan mendengar. Akhirnya orang-orang Ansar pun redha, tidak mendapatkan sedikit pun dari harta ghanimah. Kenapa Nabi SAW memuliakan orang-orang itu, memberikan kepada Abu Sufyan pada tidak pernah berjihad seperti berjihadnya orang-orang Ansar? Karena Nabi ingin melembutkan hati-hati mereka, orang-orang yang baru masuk Islam itu.
diberikan kelebihan harta ghanimah supaya mereka kokoh Islamnya, karena mereka bagian daripada mu'allafatu qulubuhum, yang dilembutkan hatinya. Lah orang-orang Ansor ini tidak diragukan keimanannya, walaupun mereka tidak mendapatkan harta ghanimah, tidak akan bergeming keimanan mereka, karena orang-orang Ansor itu diberikan dua sifat yang tidak diberikan kepada selain orang-orang Ansar, ikhwan. Pertama, sakhawatu nafsi. Orang Ansar itu diberikan sakhawah, kemurahan hati. Lihat ketika orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, kemudian dipersaudarakan oleh Nabi SAW, seperti kisahnya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd bin Rabi. Kata Sa'd bin Rabi, "Ya Abdurrahman, aku memiliki dua kebun, ambil salah satunya. Aku memiliki dua rumah, ambil salah satunya. Aku memiliki 3 istri, lihat mana yang paling cantik, ku ceraikan dia, tunggu masa idahnya, kau nikah dengan dia." Dan itu bukan hanya satu sikap mereka, tapi hampir semua orang-orang Ansar seperti itu. Karena orang Ansar itu diberikan sakhawatu nafsi, mudah untuk memberi, murah hati orangnya. Kemudian yang kedua, orang-orang Ansar ini ikhwatu fiddin, salamatu suduri, diberikan oleh Allah keselamatan hati. Tidak ada kedengkian sedikit pun sesama mereka, bahkan kepada orang-orang muhajirin sekalipun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan tidak ada dalam hati mereka sedikit pun perasaan menyesal apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Bahkan mereka lebih mendahulukan orang lain walaupun mereka susah. Itulah cirinya orang Ansar. Makanya wajar kalau orang-orang Ansar, mereka orang yang paling kuat imannya. Kalau kita melihat sejarah kekhilafahan Khulafaur Rasyidin, semua dipegang oleh orang-orang Mekah, orang-orang muhajirin. Nabi SAW orang Mekah, meninggal Nabi SAW dipimpin oleh Abu Bakar, orang Mekah. Kemudian Abu Bakar meninggal dipimpin oleh Umar, orang Mekah muhajirin. Umar meninggal dipimpin oleh Ali, oleh Utsman, orang Mekah muhajirin. Utsman meninggal dipimpin Ali, juga orang-orang muhajirin. Ali meninggal dipimpin Husain, orang Mekah. Husain meninggal dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyan, raja pertama yang mengasas daulah Umayyah, dan mereka orang-orang muhajirin. Daulah Umayyah runtuh, kemudian datang daulah Abbasiyah, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka adalah orang Mekah. Ketika daulah Abbasiyah runtuh, datang daulah Utsmaniyah, mereka orang Mekah. Tidak ada satupun orang Ansar yang menjadi pemimpin negara, tidak ada. Mereka tidak diberikan kekuasaan sedikit pun, tidak memiliki kekhilafahan sedikit pun, karena mereka tidak ingin itu. Bayangkan, Allah uji orang-orang Ansar, tidak diberikan bagian dari dunia sedikit pun, semua diberikan kepada orang-orang muhajirin. Sejak Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Muawiyah, dan begitu seterusnya. Tetap saja kondisi orang Ansar itu susah. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, satakunu min ba'di, satakunu atharatu min ba'di. Hai orang-orang Ansar, kelak akan datang kepada kalian sebuah zaman di mana yang memimpin kalian itu zalim, merampas hak-hak kalian. Seolah-olah Rasul tahu kenapa, karena orang Ansar tidak mungkin jadi penguasa. Maka Rasul mengatakan akan datang zamannya di mana para penguasa kalian akan zalim kepada kalian. Lihat apa yang dikatakan orang Ansar. Orang-orang Ansar mengatakan, ya Rasul, kalau begitu apa yang harus kami lakukan saat itu? Maka Nabi SAW mengatakan, isbiru, sabar kalian. Isbiru,
hatta talqauni inda haudi, sampai kelak kalian menemuiku di telagaku. Sabarlah kalian, karena kelak kalian akan menemui di telagaku. Seolah-olah Nabi SAW, tidak masalah kalian tidak mendapatkan bagian di dunia sedikit pun, tapi di akhirat kalian yang akan pertama menikmati telagaku, kata Nabi SAW. Itulah orang-orang Ansar. Dan orang-orang Ansar itu dari Yaman, karena kabilah Khazraj dan Aus adalah dua kabilah yang berasal dari Yaman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kalau kita melihat orang-orang Ansar dijadikan rujukan dalam beragama. Di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, Allah mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang yang as-sabiq, yang mula-mula, orang yang awal-awal, siapa mereka? Pertama muhajirin, yang kedua ansar. Kemudian Allah mengatakan apa? Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka, maksudnya muhajirin dan ansar, dengan baik. Lihat, Allah mengatakan seolah-olah ketika Allah mengatakan walladzina taba'uhum bi ihsan, bahwa agama ini diambil dari muhajirin dan juga dari ansar, karena kedua kelompok ini adalah talamid Rasulullah, murid-murid Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Makanya kalimat ansar itu kalimat syar'i, karena dicantumkan dalam Al-Quran dan dicantumkan dalam hadis Rasul. Hubbul ansar minal iman, mencintai ansar itu bagian daripada iman. Dan banyak ditorehkan sejarah-sejarah sahabat Rasul dari Ansar yang banyak berjasa dalam Islam. Di sana ada Sa'd bin Mu'adz, orang yang paling berjasa dalam Islam. Sa'd bin Mu'adz ini pemimpin Aus, yang sebab keislamannya satu kabilah masuk Islam. Ketika perang Khandaq, tiba-tiba dia terkena panah. Sebab kena panahnya itulah akhirnya dia meninggal dunia. Kata Nabi SAW, di hari Sa'd bin Mu'adz meninggal dunia, bergegar arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan arsy Allah, makhluk yang sangat besar, bisa bergetar gara-gara kematian Sa'd ini, karena senangnya untuk menyambut ruh Sa'd yang naik ke langit, sehingga arsy itu bergetar dan bergegar. Dan para malaikat senang dengan kedatangan ruhnya Sa'd. Dan Nabi SAW selalu menyebut-nyebut namanya, sampai-sampai kata Rasul, setiap orang yang masuk kuburan itu pasti ada himpitan. Kalau ada orang yang selamat dari himpitan kuburan, tentu yang selamat adalah Sa'd ibn Mu'adz. Tapi rupanya dia pun tidak selamat dari himpitan kubur. Apa maksudnya? Orang yang masuk kuburan itu pasti akan ada himpitan kubur. Saya, Anda, siapapun, hatta sahabat Rasul. Tapi perbedaannya, kalau orang-orang kafir dihimpit kuburan, maka akan meremukkan seluruh tulang dan otot-ototnya. Tetapi kalau orang-orang yang beriman dihimpit oleh tanah kuburan, maka kita tercipta dari tanah dan akan kembali ke tanah, dan tanah itu bimanzilatil alal ibni, seolah-olah ibu yang sedang memeluk anaknya. Jadi bumi itu walaupun menghimpit orang-orang yang beriman, tapi himpitan kasih sayang. Tapi kata Rasul mengatakan, kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka Sa'dlah orangnya. Rasul tidak menyebutkan Abu Bakar orangnya, Rasul tidak menyebutkan Umar, Utsman, Ali, ataupun orang-orang muhajirin lainnya. Menunjukkan apa? Bahwa Sa'd ini memiliki keistimewaan, dan dia adalah penguasa Aus, dari kabilah Aus, dari Ansar Nabi SAW.
Kemudian di sana ada Hassan ibn Thabit yang Allah berikan usia panjang 120 tahun. 60 tahun di masa jahiliyah, 60 tahun di masa Islam. Hassan ibn Thabit itu. Dan dia seorang penyair. Dan ketika itu seorang penyair, kalau zaman sekarang ini pemilik televisi, pemilik media. Karena syair di zaman itu sama dengan media. Bisa membangkitkan orang semangat jihad, bisa membangkitkan orang untuk perang, bisa menjadikan orang bermusuhan. Syair di zaman itu seperti itu. Dan Rasul sangat bangga dengan Hassan ibn Thabit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan dia penyair dari Ansar. Kemudian di sana ada Ubay ibn Ka'ab. Siapa yang tidak kenal Ubay ibn Ka'ab? Allah anugerahkan Al-Quran di dadanya. Sampai-sampai Rasul pernah mengatakan, ya Ubay, innallaha amarani an aqra alaika surah lam yakunil ladzina kafar. Wahai Ubay, Allah telah perintahkan aku untuk membacakan kepadamu surat lam yakunil ladzina kafar. Makanya Ubay dikatakan Rasul, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Pertama Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Umi Abdin. Yang kedua Ubay ibn Ka'ab. Rasul menyebutkan Ubay ibn Ka'ab, ambil Quran dari dia. Makanya ketika di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu an menghidupkan tarawih 1 bulan di masjid, yang menjadi imamnya adalah Ubay ibn Ka'ab. Subhanallah. Di sana ada Zaid ibn Thabit, anak kecil tapi punya kecerdasan orang Ansar. Karena memiliki kecerdasan, maka Nabi SAW mengambil Zaid ibn Thabit untuk menjadi sekretarisnya. Dan dia mampu menghafal bahasa-bahasa di luar dari bahasa Arab. Bahkan ketika Rasul mengatakan, ya Zaid, pelajari bahasa Yahudi, tidak sampai 1 bulan dia sanggup bicara bahasa Yahudi. Zaid ibn Thabit dari Ansar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sana ada Abdullah ibn Haram, orang yang sudah tua tetapi semangat jihadnya luar biasa. Dan banyak lagi ikhwatu fiddin, sahabat-sahabat Ansar yang menorehkan sebuah jasa besar dalam Islam. Wajar kalau seandainya Nabi SAW mengatakan bahwa mereka adalah orang yang pertama kali minum dari telaga Rasul SAW. Mereka ahlul Yaman. Dari sini ma'asyiral muslimin, kita tahu bahwa pentingnya kita mengenal sejarah supaya kita bisa memuliakan para sahabat Nabi SAW. Karena mencintai para sahabat Rasul adalah bagian daripada ibadah. Karena Rasul yang mengatakan, jangan kau celah sahabatku. Seandainya kamu memiliki emas sebesar Uhud sekalipun, tidak sanggup mencapai seperti yang didapati para sahabat walaupun separuh telapak tangan kalian sekalipun. Artinya bahwa para sahabatlah generasi terbaik. Kalau bukan karena Allah kemudian mereka, tentu kita tidak pernah mengenal solat, tentu kita tidak mungkin mengaji pada hari ini, tentu kita tidak mengenal syariat zakat, syariat puasa, syariat haji. Karena wasilah agama ini dari Nabi SAW lewat mereka, perantara para sahabat Nabi SAW, salah satunya orang-orang Ansar. Oleh karena itulah maka wajar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala firmankan, radhiyallahu anhum wa radu'an, semoga Allah meridhai mereka dan mereka pun sangat meridhai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara kisah kelompok yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Taib, sebelum saya tutup, ada waktu 5 menit. Kalau bertanya silahkan bertanya. Tidak ada. Kalau tidak ada kita tutup.
Baik. Antum ngomong apa nggak dengar? Ada mic-nya. Rusak ya. Maju sini, maju sini. Hah? Maksudnya apa? Maksudnya surah Al-Bayyinah itu turun kepada Ubay bin Ka'ab. Bayangkan, satu surat Al-Bayyinah turun karena Ubay bin Ka'ab. Allah yang perintahkan untuk membacakan Al-Bayyinah kepada Ubay. Menunjukkan apa? Bahwa Ubay ini memang cinta dengan Al-Quran. Saking cintanya dengan Quran, Allah memerintahkan Rasul menurunkan surah Al-Bayyinah pertama kali dibacakan kepada Ubay sebelum yang lainnya. Sampai-sampai Ubay mengatakan, Rasul, apakah semulia ini sehingga harus turun kepadaku surah dan Allah perintahkan kau membaca Al-Bayyinah kepadaku? Sampai mengatakan seperti itu. Tapi karena cintanya Ubay dengan Al-Quran sampai-sampai seperti itu. Bahkan suatu ketika Rasulullah ditanya, Ubay, atadri ayu ayatin a'zam fi kitabillah? Hei Ubay, tahukah engkau ayat dalam Al-Quran yang paling agung itu ayat apa? Dalam Quran itu kan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, hampir 6.400 lebih kan ayat dalam Al-Quran. Mana yang paling agung wahai Ubay? Maka Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dibacanya surah Kursi. Maka Nabi SAW mengatakan, sadaqta ya Ubay, benar kau wahai Ubay. Rasulullah SAW mengiyahkan. Makanya ayat Kursi yang terdapat dalam surah Al-Baqarah itu satu-satunya ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Ubay mampu menjawab karena kecerdasan dan kemudian diiyahkan sama Rasulullah. Artinya bahwa Ubay ini memiliki kecintaan luar biasa, ditanamkan Al-Quran. Makanya sepeninggal Rasul dan di zaman Khulafaur Rasyidin, maka Ubay ini senantiasa mengajarkan Al-Quran kepada manusia, mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Dan orang-orang Ansar suka dengan Al-Quran. Seperti tadi saya katakan, Zaid ibn Thabit itu juga satu orang yang dicerdaskan dan dicintakan dengan Al-Quran. Makanya ketika di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an melawan orang-orang murtad di Yamamah, banyak orang yang meninggal dari kalangan hafizul Quran. Jadi penghafal Quran banyak meninggal dalam perang Yamamah itu. Akhirnya Umar mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ini para penghafal Quran banyak gugur di Yamamah. Nanti lama-lama hilang semuanya, Quran akan dihilangkan. Kalau begitu kumpulkanlah Al-Quran itu, jadikan mushaf. Abu Bakar tidak mau, karena tidak ada terjadi di zaman Rasul. Tapi didesak oleh Umar, akhirnya Allah lapangkan dada Abu Bakar dan dia menyuruh siapa? Rasul tidak menyuruh Abu Bakar, Rasul tidak menyuruh Umar, Utsman, Ali, tidak. Yang disuruh mengumpulkan lembaran Quranlah Zaid ibn Thabit. Kumpulkan. Tapi belum jadi mushaf, tapi sudah terkumpul. Kemudian Abu Bakar meninggal, disimpan Umar, Umar meninggal, disimpan Hafsah. Di zaman Hafsah, di zaman Utsman inilah Utsman meminta kepada Hafsah. Kemudian kiroah yang syad, yang bertentangan, yang diperselisihkan, dibakar oleh Utsman. Kemudian kiroah yang disepakati, kemudian dijadikan mushaf yang kita kenal mushaf hari ini yang antum baca itu, mushaf Utsmani namanya, Utsman bin Affan. Tapi yang pertama mengumpulnya siapa? Zaid ibn Thabit. Karena Rasul sangat mempercayakan kepada Zaid, makanya Abu Bakar sangat percaya dengan Zaid. Abu Musa al-Ash'ari, orang Yaman, suatu ketika Rasul jalan malam-malam, kemudian
singgah mampir lewat di rumah Abu Musa al-Asy'ari. Didengarnya Abu Musa sedang sholat malam. Abu Musa ini punya lantunan suara luar biasa. Rasul sampai takjub. Akhirnya tengah malam itu Rasul berdiri di samping rumah Abu Musa mendengarkan dia membaca Quran sampai menjelang subuh. Abu Musa tidak tahu kalau ada Rasulullah SAW di samping rumahnya. Sampai takjub Rasul dengan suaranya. Selesai itu Rasul pulang karena udah mau dekat subuh. Kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah itu Rasul memanggil Abu Musa. Abu Musa, semalam aku dengar suara indah sekali. Kata Abu Musa, coba Rasul, kalau aku tahu bahwa engkau ada di samping rumahku, ku indahkan lagi. Itu belum indah itu, akan ku indahkan lagi. Kemudian kata Rasul, ya Abu Musa, Allah telah memberikan kepadamu suara kamizmar min mazamiri ali Daud. Suaramu seperti suara Daud ketika melantunkan Zabur. Daud itu punya suara indah sekali. Saking indahnya kalau dia baca Zabur, datang burung. Dari mana-mana datang burung. Kemudian ikut bersiul, ingin ikut-ikut melanggamkan seperti Daud membaca Zabur. Ketika melihat burung bersiul-siul, tiba-tiba gunung pun ingin juga bersiul. Dia minta izin kepada Allah, ya Rabb, izinkan aku bersiul sebagaimana burung-burung itu mengikuti langgamnya Zaburnya Daud. Kata Allah, silakan. Akhirnya burung pun bersiul. Siulnya gunung beda dengan siulnya burung. Bergegarlah gunung, babu-babu gitu kan. Akhirnya Daud pun bising lah. Gimana saya akan membaca Zabur sementara di sini suara burung, suara gunung? Macam mana Allah akan mendengar diriku? Maka turun malaikat Jibril, kemudian mengatakan, teruslah wahai Daud, kau baca Zabur itu. Kata Daud mengatakan, ya Jibril, bagaimana kau akan baca? Ini suara ramai di mana-mana. Bagaimana Allah akan mendengar suara Zaburku? Maka diambillah Daud, dimasukkan ke lubang mungkin semacam sumur ke dalam gitu ya, sampai di dasar bumi yang paling dalam itu. Kemudian Jibril mengambil sebelah batu. Kemudian batu itu dibelahnya, rupanya ada binatang, ada ulat dalam batu itu. Dan ulat itu sedang bertasbih. Kemudian kata Jibril, coba dengarkan ulat itu. Didengarkan di telinganya. Rupanya ulat itu sedang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, ulat di bawah dasar bumi saja bertasbih, Allah mendengar. Kau membaca Zabur di atas bumi, tentu Allah lebih mendengar. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, awwibi ma'ahu, gimana ayatnya, ya jibal awwibi ma'ahu wat tayr gitu ya. Ya jibal awwibi ma'ahu wat tayr, wahai gunung, ikutlah kau langgam Zabur yang dibacakan Daud dan juga burung-burung itu. Allah ceritakan kisah dalam Al-Quran ya. Tetapi di sini syahidnya bagaimana Allah mensejajarkan suara Abu Musa al-Asy'ari, seorang Yaman, seorang Ansar, dengan suaranya Zabur yang dibaca Daud gitu ya. Makanya kenapa kabilah Asy'ariyin itu di zaman Rasul, kabilah yang khas. Jadi Rasul itu kalau mengumpulkan pasukan, ada pasukan dari Muhajirin, ada Ansor aja dari kabilah ini, kabilah itu, daerah ini, daerah itu ya. Rasul tahu, oh di sana walaupun gelap-gelap nih, oh di sana ada orang-orang Asy'ariyun ngumpul. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang Asy'ariyun apabila berjihad dan istirahat di tengah malam, maka mereka akan sholat tahajud dan akan melantunkan Al-Quran, dan mereka punya suara khas. Makanya Rasul tahu di mana orang-orang Asy'ariyun tidur saat berada di tengah-tengah pasukan. Sampai hafal, oh di sana orang-orang Asy'ariyun itu ya. Kenapa? Karena Rasul paham bagaimana suaranya, lantunan Quran itu. Begitulah orang-orang Ansar diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sudah jam 9 lebih. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.